lagi langkah kita dalam program-program yang sudah berjalan. Dan insya Allah setelah Lebaran nanti kita akan mengadakan penguatan di Jawa Timur. Dan saya berharap sekali PKBN semakin ke depan semakin baik, semakin ke depan semakin semangat dalam menggerakkan, dalam melaksanakan program-programnya, terutama yang menyentuh kemanusiaan dan sosial. Karena beberapa kegiatan sosial dan kemanusiaan kita peduli kepada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan terhadap Semeru, bantuan terhadap Banten melalui relawan kita, kan relawan kita, yaitu Pak Anton. Sehingga kita bekerja sama juga dengan MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, dan ICT. Biasanya waktu itu kita juga sudah dilakukan ke sana untuk MOU apa saja yang perlu kita kerjakan untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Kita jangan sampai bela negara itu, karena bela negara bukan hanya ucapan ya, bela negara adalah aksi nyata. Ya, jadi lakukan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Ya. Salam bela negara. Salam bela negara. Satu lagi. Salam bela negara. Dan pemirsa, sudah bersama saya Ibu Kamila SMP Iya betul. PKBN. Selamat siang. Selamat siang. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, ini kan hari ini kita ramai dari PKBN. Ada acara apa sih Bu sebenarnya? Acara pengukuhan dan pelantikan serta Rakornas BPN PKBN. Rakornas BPN PKBN ini sebenarnya untuk menjadi dari PKBN sendiri, syarat-syaratnya susah nggak sih Bu? Nggak susah, nggak ada. Nggak susah. Seluruh warga negara Indonesia itu bisa untuk menjadi anggota PKBN. Gitu. Sebenarnya anggota yang PKBN ini mayoritas wanita atau memang ada campur? Campur, karena kan warga negara Indonesia kan heterogen ya kan, bukan hanya milik perempuan saja ya kan ya, tapi juga kaum laki-laki. Jadi semuanya kita saling mendukung, saling menguatkan. Gitu. Baik, ini saya khusus karena Ibu ketuanya dan Ibu adalah, tadi saya sempat dengar Ibu adalah wanita tangguh yang dipilih akhirnya menjadi ketua ini. Perjuangannya sebenarnya seperti apa sih Bu? Perjuangannya kita butuh kesabaran. Ya, butuh istilahnya jangan sampai kita itu pantang menyerah, karena untuk mensosialisasikan nilai-nilai bela negara itu emang perlu proses ya kan, karena tentang bela negara walaupun kelihatannya itu bela negara, tapi kan jarang yang terketuk hatinya ya kan, untuk menanamkan kepedulian. Dan melalui organisasi PKBN ini serta menggandeng rekan-rekan untuk jadi pengurus itu untuk menguatkan kembali rasa cinta tanah air dan untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Baik, ini sebenarnya kalau ada yang mau bergabung, pemirsa masyarakat atau siapapun, itu apa aja sih Bu untuk kemudian yang menjadi persyaratan wajib utamanya selain tadi ada negara atau harus punya keahlian khusus mungkin atau harus apa Bu? Main sabar juga. Baik ya, sebetulnya gini, keahlian khusus itu perlu ya, khususnya yang akan menjadi penggiat, karena penggiat itu kan yang menggerakkan ya kan, jadi dia harus memiliki keahlian khusus. Tapi untuk seluruh anggotanya itu adalah semua warga negara Indonesia. Jadi karena apabila negara kan ditanamkan, dilakukan melalui profesinya masing-masing. Misalnya contoh yang jualan gorengan, dari minyaknya, dari apa itu harus benar-benar kalau memang bela negara harus benar-benar jangan sampai menggunakan minyak yang berkali-kali dipakai ya kan. Terus mengenai kebersihan, membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Bagi para pekerja harus istilahnya tepat waktu, disiplin waktu, dan dan orang yang memang benar benar harus profesional di bidangnya ya gitu. Bu, tadi kan itu sempat menyinggung soal organisasi. Iya betul. Nah, untuk organisasinya PKBN ini sendiri ini fokusnya benar-benar ada bidang-bidang khusus nggak sih Bu yang kemudian menjadi fokusnya dari PKBN sendiri? Ada. Secara global itu walaupun ada bidang-bidang khusus, tapi kita
menyentuh ke bidang sosial dan kemanusiaan. Kemanusiaan, ya, karena apa? Kita pengen berbagi, ya kan? Di sisa waktu kita, kan rata-rata kita ini semuanya pekerja, ya kan? Tapi sisa waktu sedikit ya yang ada itu pergunakan untuk berbagi kepada sesama kita yang memerlukan kepedulian kita, begitu. Jadi PKBN itu dibentuk tadinya untuk silaturahmi, ya silaturahmi yang benar-benar bermanfaat untuk dunia dan akhirat itu. Baik. Untuk dari organisasi sebenarnya penerapan dari nilai bela negaranya sendiri itu apa aja sih Bu? Khususnya misalnya para ibu di organisasi begitu. Ada cinta tanah air. Bagaimana menanamkan cinta tanah air, khususnya bagi kita yang para pekerja, ya kan. Kemudian terhadap generasi penerus, ya kan. Kita harus menjadi toladan, ya kan. Toladan agar anak-anak kita generasi muda yang akan datang itu bisa mengenal Indonesia seutuhnya, ya seutuhnya. Jangan sampai baik dalam karakter, peningkatan karakter ini di generasi muda kita itu juga perlu dikuatkan kembali, ya kan. Itu butuh siapa? Butuh kita yang bisa menjadikan contoh teladan. Baik. Menarik kalau tentang karakternya sendiri. Apakah kemudian di organisasi yang sekarang Ibu ini ada nggak sih khusus untuk kemudian jadi pendalaman karakter atau ada? Kita mengadakan diklat bela negara. Diklat bela negara. Kita mengadakan sosialisasi mengenai nilai-nilai bela negara. Itu tujuannya adalah selain untuk mengenalkan organisasi kita, juga untuk menanamkan kepada generasi penerus. Kita juga sering-sering bersama dengan rekan-rekan, ya kan? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk baik untuk organisasi maupun untuk generasi masa depan. Baik. Nah, kalau tadi sempat disinggung di bagian kegiatan sosial ya, itu menjadi salah satu yang jadi perhatian begitu kan dari kegiatan sosial seperti apa sih yang sering dilakukan oleh penggiat-penggiat PKBN? Kebetulan kita kan di sini juga ada departemen relawannya, ya kan. Departemen relawan itu berfungsi adalah apabila ada info itu cepat. Contohnya yaitu katanya dengan Semeru, maka kita menggalang kepedulian terhadap Semeru, ya kan. Nanti kita langsung sumbangkan. Banten juga seperti itu, ya kan ya. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan. Contoh lagi adalah kemarin vaksin, maka kita mengadakan gerakan 1000 vaksin yang lokasinya bekerja sama dengan Kodam Jaya serta di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Lokasinya waktu itu di Condet, dan satu lagi adalah gerakan vaksin juga ada di Kepri. Jadi kita mencoba peduli terhadap masyarakat yang istilahnya perlu kita sentuh, ya itu. Jadi memang benar-benar ini organisasi nyata yang bisa ditemui di masyarakat dekat. Betul, Masyarakat begitu. betul, ya betul. Nah, untuk dari tadi regulasi organisasi PKBN ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah benar-benar seperti ada di dalam masyarakat kan tahunya ini sebenarnya bisa lebih santai dan bisa lebih bersahabat sama bisa, karena kan bela negara sekarang kan tidak harus angkat senjata. Oh begitu. Iya, tapi soft skill ya, karena bela negara sekarang kan kita bisa bela negara sesuai dengan profesi kita, ya kan. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Kita juga bisa menggandeng ke masyarakat. Makanya kan moto kita adalah berkolaborasi, bersinergi, berkomitmen membangun negeri ini. Gitu. Karena mungkin di luar sana mungkin banyak masyarakat yang berpikir bahwa bela negara itu harus pintar ternyata banyak bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Iya betul, iya. Bu, tadi kan bicara tentang pengukuhan dan kadar ini, apakah memang bisa dimulai dari harus dari usia dini atau bisa masuk di usia berapapun kalau memang punya niat untuk menjadi organisasi atau seperti apa? Oh baik, untuk penanaman nilai-nilai bela negara sebetulnya sebaiknya sedari dini, karena penanaman karakter tidak bisa instan, ya kan ya. Jadi harus dari dini, makanya kita itu sasarannya adalah dari, kalau di dunia pendidikan dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, nanti di dunia industri juga dari istilahnya perusahaan-perusahaan, ya kan ya. Jadi kemudian dari swasta, terus dari khalayak rame, makanya kita kan ada UMKM, ya, jadi banyak aspek yang kita sentuh, termasuk seni dan budaya, serta dunia pendidikannya juga. Gitu. Berarti memang yang disarankan sangat itu dari
pada usia dini ya. Iya, Tapi betul. saat ini ada di PKBN sendiri, kadernya banyak yang memang dari usia remaja, usia mulai bekerja, atau usia produktif atau Ada, karena dari mahasiswa ada, ya kan, sampai dari pengurusnya juga dari mahasiswa kita ambil, kemudian dari industri juga ada, yang dari kemaritiman dan kelautan ada, ya, jadi sesuai. Terus kemudian dari dunia kampus ada, rektor kita, ya kan, ya ada. Jadi kita disesuaikan dengan visi dan misi tujuan kita, ya kan ya, itu. baik, ini memang bicara soal organisasi, bicara soal penanaman ini nggak habis-habis gitu. Iya benar-benar. Karena kesabaran tadi ibu sempat bingung ya. Kayaknya harus sabar. Iya, itu. Sabar itu sabar gimana sih? Ya gini, kadang-kadang gini lah, bela negara. Seperti tadi Mbak bilang, katanya bela negara kan angkat senjata. Jadi kan kita menanamkannya itu kan melalui sosialisasi dan edukasi. Ya kan, ya. Jadi kan kita harus sabar, harus mampu melayani dengan baik. Kadang-kadang kita sudah, rekan-rekan bela negara sudah baik aja, kadang-kadang dianggapnya bagaimana. Jadi kita harus sabar, tenang, ya kan ya. Karena kaitannya dengan melayani kepedulian. Jadi kadang-kadang kita memang benar-benar dituntut kesabaran, ketenangan, kemudian bukan hanya semangat, juga pengorbanan. Ya kan yang itu. Sedikit ya Bu. Iya, silakan. Sama pemirsa. Iya. Pernah nggak pada saat lagi melayani atau lagi ada penolakan atau respon yang tidak baik dari masyarakat? Pernah nggak ada pengalaman itu? Alhamdulillah selama ini ya kami memasuki contoh waktu vaksin di Condet ya, yang kata kalau Condet masyarakat, alhamdulillah kami bisa masuk. Ya, jadi kami mengadakan edukasi, pendekatan dan sosialisasi ya, dan alhamdulillah akhirnya terselenggara. Jadi menurut saya dengan komunikasi yang baik, dengan pendekatan yang persuasif, insya Allah lah kita bismillah saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan ini PKBN bisa terwujud, tercapai. Baik, memang ada banyak pendekatan. Iya, pendekatan. Pernah menemui tantangan nggak sih Bu dengan pendekatan yang tadi sempat disebutkan ada di Gunung Semeru, berarti kan itu masyarakat yang beragam begitu Iya. dengan karakter yang berbeda. Iya, benar. Pernah menemukan tantangan nggak sih Bu? Kalau kendala sedikit ya, tapi kebetulan kan kami punya istilahnya kita bekerja sama ya, berkolaborasi tadi dengan instansi-instansi terkait, dengan lembaga-lembaga terkait, sehingga semuanya itu menjadi mudah atau mendapatkan solusi yang terbaik itu. Baik. Bu, berapa sih kader PKBN sekarang? Seluruh Indonesia nih, Bu, tantangannya di Kalau seluruh Indonesia terdeteksi pada tahun 2017 sama itu 6.000 ya, belum kampus. Kampus kan setiap kampus ribuan ya. Jadi, nah kami kan salah satunya kampus saja ada tiga UPN ya. Kemudian Umbra, ada UI, ya kan. Kemudian dari perusahaan, dari masyarakat, izin. Jadi kan kita nggak belum mengupdate data yang terakhir. Tapi sudah cukup banyak. Alhamdulillah ya, ada DPW Papua, itu dari Aceh, perwakilan dari DPW Aceh ada, kemudian dari Jawa Timur juga, ya kan, terus dari Kepri ada, begitu. Ibu, jangan kemana-mana, kami harus jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami dalam Cerita Wanita.